Wan Jun, aku sudah memberi kesempatan. Kau menarik hidup. Aku lepaskan mereka. Tapi jika menarik mati, kamu antar mereka ke ajal. Kamu berani main? Tidak. Ini seru. Segalanya megah. Hebat. Tak tahu wajah pengantin. Hari bahagia. Katakan. You'll go with that. Panas. Aku habisi musuh-musuhku. Duduk di posisi pewaris keluarga Murong, Wan Jun. Wan sayang, kamu menunggu begitu lama. Aku bisa nikahi kamu. Ayah! Bangkitlah. Aku ajari kamu. Pegang erat. Jangan. Ayahmu! Putaimu! Kenapa menangis? Kamu bunuh ayah ibu saya. Mereka adopsi saya. Mereka mencuri hak-hakku sebagai putri. Kenapa aku kosong tangan? Tidak ada kasih sayang. Kenapa tunanganmu pun tidak diberikan padaku? Semua orang benar. Mereka layak mati. Akhirnya, tidak ada lagi suara yang mengganggu. Tuntaskan ini. Ibuku. Afan. Berhenti sekarang. Ada masalah di keluarga Chen. Apa yang terjadi? Tempat penuh darah. Ayo, cepat ke rumah Chen. Tidak. Aduh. Tuan Fan. Tolong. Di mana Wan? Wan mana? Fata. Kakaknya berbahaya. Apa yang terjadi? Keluarga Chen telah hancur. Mustahil. Wan tak mungkin berbahaya. Mustahil. Anak itu. Saat masuk, mereka langsung menembak kakakmu tewas. Mereka membawa tubuhnya. Jangan bohong. Hidup bawa dia. Bawa tubuhnya. Tidak bisa terima dia tiada. Panggil orang. Investigasi ini. Cari sampai ujung dunia. Wan Fan, salahku. Aku lemah. Gagal lindungi kakak. Tubuhnya tak aman. Kakak, jangan takut. Adik akan datang. Jangan takut. Aku datang sebentar lagi. Minum sup ini. Ini hadiah cinta dari aku dan Wan. Bagaimana bisa di sini?
kakak beri aku sebelum meninggal. Dia berkata, Dia kata apa? Tuan Fan. Nyonya besar berkata, harap Anda merawat Nyonya kedua dengan baik. Nikahi dan bawa Nyonya kedua. Apa yang kamu katakan? cukup sudah. Tuan Fan cinta kakak. Menerima siapa lagi? Hanya saja melanjutkan hidup untuk kakak. Layani Tuan Fan. Tidak bisa selesaikan permintaan kakak. Mohon Tuan Fan, penuhi permintaan Nyonya besar. Saya. Bukankah mati? Dada, 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 dada. Kenapa aku hanya ingat pembantaian itu? Sepertinya lupa seseorang penting. Syukurlah. Aku belum lupa dendam ini. Mai. Adikku ingin bawa keluarga ke neraka. Tapi Chen Qiulan tidak menyangka, kan? Apa? Bangkit dari neraka. Penderitaan mencetakku baru. Kuat sekali. Aku akan segera kembali padamu. Menyelimuti seperti hantu. Semua yang kau sayangi. Sedikit demi sedikit. Bisnis yang kau incar. Hangus dalam api. Haha, Wan. Orang sakiti keluarga Chen sudah mati. Kenapa tidak datang dalam mimpi? Marah karena aku terlambat? Tenanglah. Tunggu aku selesai di sini. Aku temanimu. Saya punya harapan. Saya sering naik bus. Bos Jiang minum teh. Bos Chow, gimana nih lagunya? Para gadis di tempat Pak Fan sangat hebat. Kok yang beginian bisa muncul juga ya? Diskusi bisnis hari ini gagal. Tunggu sebentar. Mata terlihat lelah. Saat menegup. Sudah hilang. Lonceng angin, pemandangan indah. Cewek ini lumayan greget. Suaranya bikin gak kuat banget. Di bawah Nyonya muda. Banyak talenta baru.
Kakak sayangku, maafkan saya. Aku datang minta balas dendam. Kok mukanya mirip banget sama dia tuh? Cewek ini mirip Chen Wanjun. Jangan biarkan Pak Fan melihatnya, suruh dia pergi. Iya. Skill tembakannya penting bagi Bos Fan. Sepertinya Bos Fan gak rela ajarin istri tembak. Kamu pandai menghindar. Mending tinggal dan jadi teman latihanku. Nyonya, ampuni saya. Nyonya! Tembakannya tepat. Kalau nyonya mengenai sasaran, usaha kita disepakati. Kalau tidak, batal. Lagi satu. Nyonya, jangan! Tuan Fan. Cepat. Kalau Tuan Fan tahu saya gagal, pasti marah sama saya. Saya yang tangani. Tuan Fan. Wan. Tuan Fan. Tanganku aman. Uang itu penting. Tapi nyawa cuma satu. Jangan dipaksakan. Berlagak kuat. Suaminya Chen Qiulan pasti bukan orang baik. Target warga Murong saya kurang bagus. Harus pakai manusia hidup. Saya sukarela jadi sasaran nyonya muda. Sasaran diam tak cukup. Tidak sepadan untuk nyonya muda. Menembak hebat. Seberapa baik? Bukan. Dia tidak mungkin Wan. Wan buruk menembak. Hanya keahlian kecil. Tuan Fan senyum. Nyonya muda mengajari. Lihat potensinya, ajarkan teknik. Pintar, boleh tinggal. Chen Qiulan kepada pria ini berusaha memuaskan. Banyak tipuan. Mungkin dia bisa jadi alat yang kuat. Tuan Fan, waspada. Waspada. Sebagai suami, jangan dekat wanita lain. Sok penting. Bos Fan kita tak pernah dekat dengan cewek lain. Kalau mau raju aku, mending latihan sama aku. Saya baru di sini. Cuma pengen lebih diperhatiin aja. Gini aja. Kalau bisa lewatin ujian aku jaga kamu. Mas Song, lo mau ngetes kemampuan minumku? Mbak Ying, siap mati buat lo. Ikatannya bagus banget, cepet dan kokoh. Simpul ini buatan aku. Kalau mau belajar, aku ajarin lo. Kenapa dia bisa? Hanya segini. Gak tahan lagi. Fadi. Anta. Kalau Mas Song senang, siapa menang malam ini? Pemenang putuskan. Apa pendapatmu? Gadis kecil, kamu cukup beraninya. Aku lihat malam ini, kamu bagaimana? Menangis minta ampun. Letnan Chen,
Jangan ganggu hal penting. Kamu tahu akibatnya. Tidak bisa minum, jangan dipaksa. Sekarang Tuan Fan sudah pergi. Kita bisa santai. Batuk-batuk. Isi penuh. Biarkan aku. Jangan lambat. Tuan Song, aku menang. Kamu mau apa? Ingker tak bisa menahan teriakan. Jika Tuan Fan dengar masalah besar. Tidak. Pergi ke hutan. Alam terbuka. Saya suka alam terbuka. Senang mendengar teriakan. Suara teriakan. Ayo teriak. Kamu suka dengar orang teriak? Aku adalah ajudan Murong Fan. Aku pembantu istri muda. Beraninya kamu menyentuhku. Tampaknya kamu lupa siapa aku. Bagaimana dengan mereka? Mustahil. Mustahil. Chen Wanjun. Ayo pukul. Apakah kamu puas, Tuan Song? Katakan saja. Apa masalahmu dengan keluarga Chen? Aku akan katakan semuanya. Ini semua rencana Nyonya Muda. Aku cuma menjalankan perintah. Dia jatuh cinta pada Tuan Fan. Bersumpah akan gantikanmu dengan Murong. Oleh karena itu, aku akan membunuh semuanya. Aku akui semuanya. Tolong ampuni dan lepaskan aku. Aku bakal bunuh kamu. Biarkan anjing liar menyelesaikanmu. Coba tebak. Apa mereka lakukan? Mereka suka baumu. Tolong jangan. Chen Qiulan, jika Fan penting, dia berarti. Baiklah, aku terima dengan senang hati. Tentu, aku akan meminta kembali semua yang kamu hutang padaku. Tuan Fan, tolong bantu aku. Bantu aku. Asaka! Pertama kali mendengar lagu ini, melodi mudah diingat. Saya yang membuat lagu ini. Kalau Fan mau dengar lagi nanti, ya harus cari saya. Hati Anda jernih. Kamu nyaris memutuskan senar ini. Angin menginspirasi saya. Sudah patah, hanya saya yang tahu. Tak ada yang dengar. Menghitung bayang-bayang. Lagu ini milik Wan Wan. Kurang hebat, jangan main sembarangan. Lagu salah. Zhou Yu sadar salah. Tuan Fan mahir berkelahi. Juga piawai musik. Saya belajar banyak. Namun, Tuan Fan lebih luas dari Zhou Gongjin. Tuan pasti memaafkan kesalahanku. Wan Wan kata, saya seperti Zhou Lang. Sayang, dia sudah pergi. Saya lalu. Tak main musik lagi. Mungkin tak sebaik Tuan Fan. Namun keterampilan lain jauh lebih hebat. Apakah kamu ingin mencoba? Teknik apa? Itu pastinya. Teknik mengancam jiwa. Jauhi aku. Trik seperti ini sering saya lihat. Kenapa? Dia bisa main lagu ciptaan Wan Wan. Apa nih? Tuan Fan suruh saya menjauh. Apa maksudnya ini? Lagu itu, Kamu bisa memainkannya.
Lagunya, saya belajar dari seseorang. Siapa guru kamu? Itu dia. Siapa dia? Wanita Jiangnan. Itu dia. Di mana dia? Orang ini sangat penting bagi Tuan Fan. Tuan Fan tidak sepenuhnya acuh pada wanita. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku tahu. Kalau tidak, mengapa datang? Kesabaran saya terbatas. Orang itu sangat penting untukku. Kalau beritahu Tuan Fan, bisa uang tutup mulut. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin Jalan pasca musim semi. pembelajarku adalah ibu dari rumah Geisha. Apa ya? Kamu mau aku? Dibesarkan di geisha kecil, ibu geisha mengajarkanku keterampilan. Mai. Tidak boleh main lagi, tidak layak. Sangat iri padanya. Menerima cinta Tuan Fan. Di duniamu tak ada lagi cinta. Hanya sisa-sisa. Hanya tanggung jawab. Murong Fan cinta lain bukan Chen Qiulan. Ada drama besar. Ini adalah jam tangan pribadi Murong Fan. Inilah wanita yang dia cintai. Wajahnya sedikit mirip denganku. Tak ada cinta dalam hidupku. Hanya sisa-sisa. Hanya tanggung jawab. Murong Fan, kamu sudah punya cinta. Kenapa keluarga Chen? Karena kamu, Chen Qiulan iri dan keluarga kami hancur. Kamu ikut dendamku. Jika kamu benar cintai dia, aku bantu kamu. Kamu tahu Zhang Gongxi? Ceritakan. Betul. Tamu kenikmatan. Setelah minum anggur darah rusa, mereka jadi tak bisa lepas darinya. Anggur darah rusa memang obat kuat yang hebat. Kalau pria minum itu, mereka jadi tak terkendali. Suamiku langsung gila setelah minum. Ini benar manjur. Ini sangat ampuh. Berikan resepnya padaku. Bu, maksud Anda dengan Tuan Fan? Urusan pribadi, jangan campur. Yengki. Aku kenal orang baru, dia kayak kamu banget. Tak bisa gantimu. Inikah hukuman atas kehidupanku? Aku rindu padamu. Mimpikan aku sekali lagi, dong. Beh. Mas Fan, lama melihatku. Anggur ginseng terbaik. Coba deh. Apa sih ini? Yang ini. Ini tuh. Ini anggur darah rusa.
Mas Van, aku ikut. Ku bilang berkali-kali, jadi istri yang baik. Jangan bermimpi. Aku hanya istri gelar. Murong Van, kamu masih ingat dia? Kita menikah 4 tahun. Bahwa tak pernah mau menyentuhku. Aku menikahimu hanya demi mewujudkan harapannya. Dia, wanita di foto jam tangan Murong Van. Gelar sudah kuberi. Lainnya tidak akan ada lagi. Di mana aku, Chen Qiulan, lebih buruk darinya? Pikirkan jernih. Aku paling mencintaimu. Tuan Van. Menyebalkan. Sayang. Van. Tuan Van. Panggil aku Avan. Van. Akhirnya kamu datang. Aku begitu merindukanmu. Jangan khawatir. Aku akan temanimu. Tunggu aku selesai. Aku temani kamu. Jangan pisahkan kita. Aku tetap di sini. Van. Dasar. Van. Yang mulia Van, santai saja. Nama saya Jing, bukan dia. Salah. Kamulah Wan Wan. Waduh. Jiying, apa yang kamu mau? Jam saku Anda ku bawa, agar tidak khawatir. Saya bawa ke sini. Maaf, aku salah tingkah. Keliru mengenalmu. Pak Van, tenanglah. Mengenai ini, saya pasti menjaga rahasia ini. Urusan kita saja. Rahasia. Tapi kalau Bapak mau, silakan. Kamu boleh anggap aku siapa saja. Dia kan bukan Wan Wan. Kok bisa mirip banget sama dia? Kenapa menyiksamu? Gimana bisa? Nyalain api lalu kabur. Astaga. Pak Van, apa maksudmu? This is the calm before the storm can stop the earth from spinning. So hold on to whatever keeps you warm. I can hear the silence crying out with every breath I take. Hold my defiance when everything's at stake. Kamu capek deketin aku. Kamu nggak bawa senjata? Jelasin. Niat kamu apa sih sebenarnya? Ternyata Pak Van suka bermain yang seru. Kamu berpikir keras. Bikin aku penasaran terus. Kamu harus punya alasan. Kalau tidak, senjataku ini tidak bisa melihat. Memang ada niat lain. Yang saya cari hanyalah
pria di depan mata ini. Benarkah? Pura-pura. Katakan yang benar atau mati. Pilih sendiri. Aku akan bicara. Pernah terluka oleh musuh. Membuat keluargaku hancur. Tuhan mengasihani. Aku bisa bertahan. Mirip sekali dengan Wan-Wan. Siapa sebenarnya kamu? Inilah kebenarannya. Aku wanita lemah di dunia kacau ini. Seperti lubu tanpa akar. Aku mohon perlindungan Tuan Fan. Wan-Wan, kamu pasti takut salahku. Jika saja aku tiba tepat waktu. Tuan Fan, ada apa denganmu? Murong Fan tetap tenang. Dia mirip Wan-Wan. Dia bukan Wan-Wan. Kamu pura-pura baik padanya, tapi sebenarnya kamu godain suaminya. Coba tebak. Kalau dia tahu semua intrikmu, apa yang bakal kamu lakuin? Pak Fan gak akan bilang, kan? Jangan bilang apa-apa. Jangan bilang. Kalian lihat Jing belum? Baru sadar takut. Hidup atau mati. Gak penting. Oh? Beneran? Jing, kamu kabur kemana? Bu Muda, saya di sini. Ah. Jing, udah larut. Kenapa kamu di kamar Pak Fan? Kalian lagi ngapain? Bu Muda, saya nyari Pak Fan sama daftar undangan. Berapa cewek yang bakal nemenin? Tuan Fan, benarkah? Aku akan terlibat. Apa hubungan kita? Tuan Fan, bukan maksud saya. Sudah larut, harus selesai urusan. Terima kasih. Urusan. Kenapa terima kasih? Tentu saja. Atas kepercayaan, tanggung jawab besar diberikan. Hubungan kepercayaan mereka mulai retak. Kepercayaan sudah goyah. Biarkan saya menambah masalah. Kalian brengsek. Menipu saya. Minuman itu tidak berguna. Sayang sekali. Dosisnya kurang. Jika Tuan Fan minum, sudah menyakiti nyonya kecil. Jangan seenaknya bicara. Saya dan Tuan Fan adalah suami istri. Tidak bisa kamu gunakan cara itu. Sudah cukup. Tuan Fan. Istri Murong harus sopan dan anggun. Bukan wanita kasar. Tuan Fan. Kenapa kamu masih di sini? Ingin lihat aku gagal? Saya sungguh ingin membantu nyonya muda. Dengan kemampuanmu saja. Tumbuh di tempat hiburan, memahami hubungan pria dan wanita. Bisa bantu dapatkan hati Tuan Fan. Dan memenangkan hatinya. Apa saya tidak bisa mendapatkan hati Tuan Fan? Nyonya muda, saya ingin membantu. Kalau tidak, saya akan tetap diam jika salah. Apa maksudmu? Di acara ulang tahun Tuan Fan, mengapa Nyonya muda tidak menari? Nyonya muda sangat anggun. Cocok untuk tarian Jiangnan. Siapa tak suka wanita cantik? Latih tari Jiangan perlu mencari guru dari luar. Rumah dijaga ketat. Tuan Fan tak suka tamu bebas masuk.
Jangan rugi besar karena hal kecil. Jika Tuan Fan melihat tarian Anda, dia makin suka Anda. Dia nggak peduli ini. Anda sengaja bikin Tuan Fan marah. Mau cari kesempatan kan? Bukan begitu. Saya ingin bantu Anda. Kalau Anda nggak percaya sama saya buktikan niat. Nggak perlu segitunya. Kamu sakit ya? Insul besar udah saya lewati. Cedera kecil begini tidak penting. Sejak kecil sudah terbiasa diinjak-injak. Nanti, mohon bimbingan Nyonya Muda. Paul, tolong bantu aku persiapkan. Kamu akan untung. Nah. Nyonya Muda cantik. Kalau Tuan Fan melihatnya, pasti akan terpukau. Tuan Fan tiba. Tuan Fan, Anda datang untuk bertemu saya. Silakan duduk. Maaf, Nyonya Muda, tangan terpeleset. Saya ambil. Anda duduk saja. Tuan Fan, kenapa wajahmu memerah? Anda tidak enak. Saya minum anggur. Wajah panas. Nyonya Muda ketemu. Gaun Anda sampai. Penjahit menunggu ukuran. Tuan Fan, keluar sebentar. Ini tidak mempengaruhi saya. Peringatkan, jangan muncul di acara ulang tahun saya. Aku punya prinsip dan batas. Kamu sudah paham? Batas dan aturan. Rasanya pikiranmu sudah berantakan. Tuan Fan, kamu datang kepadaku. Aku bahagia. Aku tunjukkan padamu. Kenapa kamu pakai baju ini? Lepas itu. Aku lepas sebentar. Jangan terburu-buru. Tuan Fan, sudah aku lepas. Dia kemana? Baju tadi sulit untuk dilepas. Suasana hati Tuan Fan rusak. Nanti, aku ambil kesempatan. Ini hadiah untukmu. Semuanya baik. Siapa yang suruh kamu? Jangan bunuh aku. Aku cerita. Iya. Orang dekatmu. Siapa petunjuk? Ini. Tuan Fan, kamu baik-baik saja.
Kamu menyelamatkanku. Sayang nyawa. Aku cemas kamu terluka. Tuan Van, belum ada yang melihat tubuhku. Jangan gerak, kamu gila. Tuan Van, karena kamu sudah melihat tubuhku, nikahlah denganku. Tuan Van, kalian lakukan apa? Sudah aman. Jihing menyelamatkanku. Menyelamatkan Tuan Van. Bicara saja. Ingin hadiah berapa? Tidak butuh uang. Tidak butuh uang. Apakah kamu butuh pria? Aku carikan suami untukmu. Nyonya muda, aku punya calon yang pas. Siapa? Menurut saya, Chen Jun memang bagus. Ini mudah saja. Chen Jun kehilangan selir bulan lalu, cocok denganmu. Semuanya karena kamu terlalu bebas membiarkan orang masuk. Tuan Van, saya lakukan semuanya agar kamu senang. Cukup, sampai kapan kamu bikin repot? Tadi sungguh menakutkan. Wanita itu tak penting, layak mati. Syukurlah kamu tidak terluka. Harap jaga batasanmu. Murong Fan, dia lebih suka melihat jam lama daripada menyentuhku. Saya juga seorang wanita. Lihatlah. Tubuh ini tidak disukaimu. Saya sama baiknya. Cukup. Kamu sungguh Tak masuk akal. Murong Fan. Apa yang harus kulakukan agar kamu mencintaiku? Murong Fan. Tanggung jawab Chen Qiulam. Semuanya mulai runtuh. Van, pembunuhan ditujukan pada keluargamu. Lagi pula, saya menemukan sesuatu tentang Jing. Menurut saya, Asal wanita ini tak diketahui operasi plastik barat. Apa yang disembunyikan, bagaimana menurutmu? Sebaiknya. jangan gegabah padanya. Masih banyak misteri tentang dirinya. Lanjutkan penyelidikanmu. Baik. Kau pulang juga. Kau sedang merencanakan apa lagi? Akhir-akhir ini suhu turun. Kenapa pakai baju tipis? Ini aku buat sendiri untukmu. Kamu sangat baik. Ayo pergi. Pak Van. Selamatkan aku. Chen Jun mencariku. Bolehkah aku berlindung sebentar? Bukankah kamu menyukai Chen Jun? Belum sempat mendekat. Kenapa malah menghindarinya? Nyonya muda telah meminta. Chen Jun menugaskan padaku. Aku bertanggung jawab menjaganya. Namun bukan berarti dia tak bisa ambil yang pertama dariku. Saya masih ingat.
Chen Jun memilih sendiri. Saya tahu posisi saya. Tidak pantas bersama yang dicintai. Menyerahkan diri. Hanya ingin melindungi diam-diam. Yingker. Yingker. Chen Jun minum lalu mengikutiku. Akhirnya berhasil lepas darinya. Tapi sekarang dia datang lagi. Kamu. Yingker. Menyembunyi kemana? Masuk. Tuan Fan, saya tanya, Anda melihat Jing? Menurutmu, saya ada waktu untuk memikirkannya. Maafkan gangguan, Tuan Fan. Bagaimana? Memakai saya lalu kabur? Kalau tidak bangkit sekarang, Anda akan bangkit. Terima kasih, Tuan Fan. Datang sesuka hati, pergi sesuka hati. Apa kamu tahu ini bukan tempat sembarangan? Tempat mendapatkan ilmu. Pak Fan, Anda ajari saya. Apa itu prinsip? Orang tanpa emosi. Jangan merugikan orang lain. Terima kasih lagi. Saya permisi dulu. Sifat ini bukan bercanda. Saya tahu yang terjadi semalam. Secara logis, Chen Jun biasanya stabil. Kenapa kehilangan kendali? Metode apa yang kamu pakai? Nyonya muda. Tenang saja, saya hanya mendengar cerita dari Chen Jun. Kehilangan kendali. Untuk nyonya muda. Semalam, tanpa sengaja membakar parfum dari tempat hiburan. Aroma ini saat dihidupkan. Barang siapa menciumnya tidak bisa menahan, terbakar oleh nafsu. Agar tidak disadari. Ayo, cepat. Iya. Ini suamiku. Obat ini luar biasa kuat. Lihat saja apakah kamu kuat. Tidak berguna. Tak mampu menghadapi penyanyi. Jing, wanita cerdik yang licik, selalu ada di sisi Pak Fan. Selalu merasa khawatir. Malam ini, tangani dia. Fa, jangan khawatir. Apa yang kamu lakukan? Pak Fan, hari ini temani aku dengan baik. Wanita bodoh. Apa dilakukan? Jangan. Ini adalah... Jangan mendekat. Nyonya memberimu padaku, tak ada hak menolak. Kembali dan layani aku, atau aku akan menghukummu. Tuan Fan, Beraninya kamu. Di tempatku, kamu seenaknya.
Maafkan saya, Tuan Fan, saya salah. Maaf mengganggu, Tuan Fan. Pergi sekarang. Ada apa? Tuan Fan, saya takut. Chen Qiulan tak menyangka wanginya membuatmu tidur. Murong Fan punya darah rusa, membangkitkan hasrat. Astaga. Mohon maaf, Tuan Fan. Bukan maksudku. Chen Jun memberi saya obat. Tidak boleh. Kenapa? Bukankah ini yang kamu mau? Katakan sebelumnya, keluarga adalah garis batasmu. Ingin bertemu setiap hari. Aku tak bisa melanggar batasmu, maka lebih baik kita tidak bertemu lagi. Aku duluan ya. Tuan Fan, jangan. Istri muda masih di sini. Aku dan Chen Jun. Terlewatkan paling berharga. Yang gak bisa diraih paling diingat. Memikat pria dengan menimbulkan iri. Rasa iri. Lihatlah padaku. Adikku yang baik. Tidurlah sampai besok saja. Pria yang kamu inginkan, aku yang terima. Tidak bisa. Belum yakin itu Wan Wan. Bersalah pada Wan Wan. Tuan Fan pasti meremehkanku. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu waktu kalian. Kita diberi obat oleh orang. Semua ini bukan rencana kita. Aku masih ada pekerjaan. Kenapa aku bisa tidur bersamanya? Kemarin malam itu pasti Jihing. Aku salah, aku bersamanya. Jadi repot. Tuan Fan. Karena sudah berhasil. Bagaimana semalam, Nyonya Muda? Takkan percaya. Pak Fan itu seperti singa lapar. Berulang kali semalam. Tempat tidur ini hampir roboh. Nyonya Muda masih sangat muda dan penuh semangat. Siapa yang bisa menolak? Betul sekali. Pinggangku sakit banget sekarang. Bagus kerjamu kali ini. Sampaikan pada Chen Jun. Harap ia baik padamu. Pan, setelah Anda beli dan lindungi rumah tua Chen, nggak ada yang datang ke sana lagi. Tapi, aku malah nemu Jing di sana. Dia ke rumah Chen buat apa? Ya, dia. Dia bawa bunga. Kenapa aku makin yakin? Dia pasti Wan Wan.
Pak Van, Siang hari, mau ngapain? Kamu mau ngapain lagi? Tuan Van, kita sudah sangat dekat. Kenapa masih malu-malu? Jangan omong kosong lagi, aku sudah bilang berkali-kali. Kamu cuma hanya istriku di atas nama saja. Enggan mengakui. Tubuhmu lebih jujur. Kalau aku punya anak, kamu pasti berubah pikiran. Ini apa? Nyonya muda, ada apa dengan Anda? Akhir-akhir ini entah kenapa, mencium makanan langsung mual. Pasti salah si Koki. Nanti aku suruh dia pergi. Menstruasi sudah datang. Terlambat sudah lama. Apakah mungkin? Aku hamil. Menstruasi tak teratur. Mual dan muntah. Inilah bukti dia hamil. Selamat, Bu Nyonya. Bu Nyonya, ibu tidak enak badan. Jangan ngomong seenaknya. Celaka sekali. Aku akan punya anak. Diem. Masih rahasia besar. Anda pembantu Bu Nyonya. Tolong jaga kerahasiaannya. Kejutan untuk Tuan Van. Dia sudah hamil. Pusing dan capek sekali. Bantu aku pulang. Jangan tingkah aneh-aneh. Jangan ganggu bayi kami. Bu Nyonya, saya. Bayi dalam kandungan ibu. Bayi saya. Jangan ngomong seenaknya. Aku bisa patahkan mulutmu. Saya serius. Pada malam itu, siapa tidur dengan ibu? Aku ini. Cukup sudah. Mustahil. Saya tidak berani menipu Nyonya. Saya minum ramuan Anda. Saya pikir saya masuk ke kamar saya sendiri. Tapi setelah sadar, ternyata di ranjang tuanya. Kamu mustahil. Kamu mustahil. Kamu mustahil. Fulan, kenapa suka barang-barangku? Sampah seperti Jun, silakan ambil. Silakan hukum saya sekehendak Nyonya. Jaga tubuh Anda. Jika tuanya mengetahuinya. Kurang apa lagi Nyonya, Anda pasti. Dua nyawa hilang. Jangan membocorkan. Kepalamu akan lepas. Lepas. Anak dosa harus dihilangkan. Ramuan ini hentikan kehamilan. Kamu ini. Turun sekarang, bajingan. Berhasil. Perutku sakit sekali. Astaga. Nyonya, kenapa pucat? Kenapa banyak darah? Aku baik. Jangan khawatir, aku takkan bilang apa-apa. Biar aku antar kamu ke dokter.
Anda sudah sadar. Dokter, apakah sudah selesai? Dokter bilang operasinya berhasil. Hanya. Apa maksudnya? Cepat omong! Tapi, Minum obat terlalu banyak. Rahim rusak. Nanti tidak bisa punya anak. Tidak. Mustahil. Aku cuma menjalani aborsi. Kenapa bisa begini? Ini bohong kan? Katakan ini bohong. Ini bohong kan? Katakan ini bohong. Ini pasti bohong ya? Chen Qiulan hancurlah dan putus asa. Semakin sakit, makin senang aku. kenapa minum obat jika semua baik? Aku pikir kira-kira obat penguat tubuh. Istirahat. Nyonya muda, betapa penderitamu. Aku akan segera panggil Tuan Fan untuk merawatmu. Tunggu dulu. Ini tidak boleh diketahui Tuan Fan. Nyonya muda, apakah ada masalah? Bisa tak ceritakan padaku? Nyonya muda, kamu tidak percaya? Di sini banyak orang. Kalau Anda benar-benar dalam masalah, saya bisa bantu tutupi, kan? Sebenarnya, aku sedang mengandung. Anak ini bukan dari Tuan Fan. Halo. Dokter Shi Jinzhou di mana? Aku baru saja melihat dia di sana. Sepertinya aku mendengar suara Tuan Fan. Nyonya muda, Anda terlalu cemas. Bukan. Ini demi bisnis Tuan Fan. Aku harus bersama pejabat kaya. Aku hamil tanpa rencana. Jangan sampai Tuan Fan tahu. Aku tak mau dia sedih. Tak disangka. Karena Tuan Fan, Nyonya muda telah berkorban sangat besar. Sebagai wanita, kalau Tuan Fan menyakitimu, aku tak akan memaafkannya. Jiying, kenapa kamu di sini? Aku temui teman. Tuan Fan, Anda datang? Aku cek cedera lama. Kamu tahu dokter Shi ada di mana? Dia baru keluar. Aku tak tahu dia kemana. Nyonya, istirahat dulu. Akan kubawa tuannya Fan. Kenapa? Masih ragu dengan karyamu? Sebaiknya tetap waspada. Ingatlah dulu kamu cedera parah. Aku takut kamu tidak kuat. Terima kasih sudah membantu. Aku bingung banget. Kalau tujuanmu balas dendam ke Chen Qiulan, kenapa nggak bilang aja kamu tentang kelakuannya? Malah ngebantu tutup-tutupin. Mo dan Chen adalah sahabat lama. Meskipun mau tahu tentang kelakuannya, dia nggak akan bunuh dia. Kalau gitu, hanya akan mengusir ular. Tapi Mo itu cowok berbahaya. Khawatir kamu terlalu dekat dia. Tidak bisa kabur. Jinzhou, tahu kamu sayang aku. Tapi, balas dendam keluarga Chen. Aku harus... Kok suara Jiying ya? Mengingat, luka tak bisa sembuh. Kenapa ulangi sampai lebih sakit? Ada luka baru. Butuh penderitaan lebih dalam. Jangan sampai. Akan kupatahkan harapannya. Dia hidup dalam kecemasan. Dia memohonku membunuhnya.
Kalian sedang apa? Dr. Shi. Sudah lama aku menantimu. Hanya pasien wanita. Dengan begitu hati-hati. Terhadap pasien, selalu adil. Karena aku dan Nyonya Ji sudah saling kenal. Kami berbicara lebih banyak. Saya dan Dr. Shi sudah saling mengenal. Pak Fan juga sudah mengenalnya. Anda dan kenalan lama ini begitu akrab. Keluarkan yang disembunyikan. Mengingat Nyonya Ji sudah bertunangan. Apa yang dilakukan Tuan Murong? Kamu tidak sibuk. Pekerjaan di rumah sudah selesai. Cepat kembali. Keluarkan yang disembunyikan. Pak, tidak ada apa-apa. Ini pakaian Tuan Fan, kan? Kenapa ada wewangian wanita di bajunya? Saya juga tak tahu. Menerima tapi ingin buang. Nyonya muda, lihat saja. Takut Anda sedih. Kalian para wanita, berani pakai pedang? Menarik Tuan Fan di belakang saya? Jawab. Nyonya muda, maaf, saya tidak bermaksud begitu. Kamu membuat semuanya berantakan lagi. Tuan Fan, Para hamba berani. Kamu selalu menyalahkan orang lain. Kesabaran saya ada batasnya. Diam. Kenapa kamu menjauhkan saya? Apa hubunganmu dengan Dr. Shi? Jipa, jika Nyonya muda melihat situasi ini, Apa masalahnya? tanggung jawabmu sudah tidak penting. Apakah Tuan Fan menganggapku sebagai pengganti orang lain? Tak mau jadi pengganti siapapun, aku adalah diriku. Tak pernah anggap kamu pengganti. Aku malah merasa kamu itu Wan-Wan. Bagaimana menjelaskan? Tuan Fan pergi. Aku mau mandi. Kamu belum jawab pertanyaanku. Jin, kamu ada nggak? Nyonya muda, aku lagi mandi nih. Ada apa kamu? Tuan Fan makin gak sabar sama aku. Apakah dia benci aku? Aku harus gimana? Tenang dulu. Mungkin ada salah paham. Lebih baik cari Tuan Fan. Ngobrol santai. Aku cari dia di mana-mana gak ketemu. Aku cinta dia. Kenapa dia lakukan ini padaku? Pikirannya sulit ditebak. Kita semua wanita, tidak perlu rahasia. Biar aku cerita padamu. Bersembunyi. Aku sedih. Sedih hampir gila. Nyonya, tenanglah. Buruk untuk kesehatan. Bicara di luar. Tidak mau. Dia hindari aku. Kenapa dia tak temui aku? Air mandi dingin panas. Orang lain pakai air ini. Kalau satu orang diabaikan, artinya dia sayang yang lain. Aku mencintainya. Kenapa? Mana dia lebih baik dari aku? Cari tahu buat aku. Harus tahu. Siapa yang berani merebut pria milikku? Nyonya muda, kenapa? Hati-hati bayi. Shen Jun, kamu datang tepat waktu. Bantu Nyonya muda istirahat. Biarkan saya menata sedikit. Jiying,
Kamu adalah wan-wan saya. Saya percaya bisa punya anak. Kamu adalah dokter terbaik di Shanghai. Bisa sembuhkan. Kamu bisa membuatku hamil. Apapun kamu mau, aku berikan. Aku paham rasamu. Tak ada yang bisa dilakukan. Terima kasih atas obatmu. Dia kira telah keguguran. Dia merasa kehilangan bayinya. Sekarang, dia jatuh dari puncaknya. Aku datang melihatmu. Untuk melihatmu. Murongfan tidak menyakitimu, bukan? Berurusan dengan musuh tak mudah. Namun, segalanya segera usai. Bantu aku siapkan obat untuk gangguan jiwa. Chen Qiulan jatuh lebih dalam. Jatuh dalam penderitaan. Batuk-batuk. Nyonya muda, ada apa? Jiying, obat bantu kehamilan. Lihat, aku muntah. Hahaha. Aku muntah lagi. Masih bisa punya anak. Nyonya muda, kenapa mempersulit dirimu sendiri? Kasihan padamu. Jangan musuh senang, keluarga sedih. Musuh. Orang yang menggoda Tuan Fan. Aku tidak akan biarkan dia sombong. Kamu mau keluar? Pipa rusak. Cari tukang perbaiki. Aku kenal tukang yang bagus. Aku juga mau keluar. Aku ikut ya. Makasih banyak, Tuan Fan. Negara 0190. Bau sihir rubah. Cium bau dari jauh, mau lihat siapa kamu. Kamu siapa? Tuan Fan belum baik padaku. Mati saja. Apa ada masalah? Chen Qiulan. Kenapa gila? Tuan Fan, aku lihat semuanya. Masih lindungi bidan itu. Keluarlah! Betapa beraninya kalian berani hina istriku. Dia istrimu. Tuan Fan, aku datang untuk bicara kerjasama. Tidak disangka kamu. Ini kepada kami. Maaf. Bagaimana? Pulang dan tinggalkan rumah. Tuan Fan, aku punya teman yang bisa perbaiki. Tidak perlu bayar tukang. Ada tamu penting di rumah. Kamu antar mereka pulang. Baiklah, perjalananmu aman. Kembali ke rumah Murong.
Nyonya muda, makan sedikit. Saya siapkan kue osmanthus kesukaanmu. Sampai sini. Hanya Anda yang peduli pada saya. Tuan Van peduli Anda. Bagaimana bisa segalanya berakhir seperti ini? Aku ingin... Si pemburu pria itu. Ternyata saya keliru. Tuan Van sembunyikan rencana. Sayang sekali. Nantinya, si pemburu pria itu mengandung anak dari Tuan Van. Gelar Anda sebagai nyonya muda akan berbahaya. Tidak boleh. Posisi nyonya keluarga Murong. Itu milik saya. Tenanglah. Cuma bercanda. Tuan Van peka emosi. Ada kesempatan untuk Anda. Pertimbangkan. Tuan Van, dia peduli apa? Pentingnya. Bukankah dia Chen Wanjun? Bantu saya satu hal. Pak Van, Nyonya muda telah pingsan. Julan, kenapa? Nyonya muda karena hari duka Chen akan tiba. Dia rindu orang tua dan Nyonya Wanjun. Terlalu sedih, dia pingsan. Maaf, Tuan Van. Saya merepotkan Anda. Hari duka tiba lagi. Wow. Ban, kamu pergi selama 4 tahun. Aku seperti mayat berjalan. Sekarang, Kamu sudah kembali. Nenek ingin upacara keluarga Chen. Menenangkan roh leluhur. Dan roh Nyonya Wanjun di surga. Tunggu dia selesai. Dia terima hukumanmu. kesetiaan dan persaudaraannya langka. Persiapkan semuanya. Bawa. Chen Qiulan, ingat keluarga dibantai olehmu. Sakitnya tak terhingga. Kamu berhutang padaku. Lunasi hutangmu sekarang. Van Ye, tahu kamu sedih. Aku merindukan kakak. Hormati mereka dengan segelas. Tenang, Van Ye. Tidak lagi memikirkan hal buruk tentangmu. Ayo minum lagi. Salahku, harusnya aku sampai lebih awal. Semua ini bisa dicegah. Sedih minum lebih banyak. Kalau mabuk. Dalam mimpi bertemu kakak. Iya. Lepas. Hari ini harus berhasil hamil. Bantu aku melakukan sesuatu. Ada seseorang di hati Tuan Van. Cahaya bulan. Gantikan dia mendekati Tuan Van. Lahirkan anak untukku. Maaf, Nyonya muda, ini tidak mungkin. Bertunangan dengan Chen Jun. Karena kamu adalah milik Chen Jun. Aku percaya padamu. Kalau orang lain, aku pasti tidak akan percaya. Aku akan menyelesaikan masalah dengan Chen Jun. Mustahil. Tidak bisa. Bicaralah.
Berapa uang yang kamu butuhkan? Apakah ini sudah cukup? Ini bukan soal uang. Bagaimana aku bisa melakukannya? Tidak bisa dilakukan. Bukankah kamu sudah bilang, apapun harganya, kamu janji akan membantu? Lupa janji. Hanya kamu yang bisa kupercayai. Jangan khawatir. Setelah anak lahir, aku akan atur istirahat di tempat lain demi kamu dan Chen Jun. Kalian akan hidup tanpa kekurangan. Paul, Kamu tiba. Ini aku, Van, sudah sampai. Wan. Aku yakin kamu. Dasar bodoh. Pesawat. Perempuan. Kamu meninggal lama. Masih membuatnya rindu. Menyedihkan. Pada akhirnya, aku pakai kamu agar dia tinggal. Jiying, kamu senang. Hanya seorang penyanyi, malah bisa sampai keranjang tujuan Van. Setelah melahirkan, Seret keluar dan biarkan anjing. Ibu muda. Jing sentuh pria kamu. Kamu sentuh pria dia. benar. Jing pasti belum tahu, kan? Tunangannya lama terkendali olehku. Katakan, siapa lebih cantik, Jing atau aku? Kamu mau dia atau aku? Kamu yang paling cantik. Aku mau kamu. Van, sakit hati. Aku ingin kamu jadi milikku. Kamu mabuk. Kamu tahu aku siapa? Aku selalu tahu. Menurut aku, kamu sudah operasi plastik. Kamu selidikiku. Jangan salah paham. Aku mau hubungan kita serius. Karena kamu sudah terbuka padaku. Mata. Kamu pasti penasaran bagaimana aku kenal Jinzo? Tahun lalu, saya mengalami cedera serius, kehilangan ingatan. Dia menyelamatkanku. Hilang ingatan. Lupa aku ya, jangan khawatir. Aku bantu kembalikan ingatanmu. Pak Van, aku mau tidur lagi. Sebut namaku. Van. Van, aku harus pergi. Nanti ibu muda bakal datang. Chen Qiulan larang siapapun dekat aku. Kenapa dia biarin kamu di sampingku? Mungkin dia anggap aku kecil. Gak penting serius. Jadi, kamu anggap aku serius? Dia susah diatur. Kali ini dia bikin kebaikan. Melahirkan anak.
Kamu bakal tahu aku serius apa enggak. Murong Fan, jangan serius sama aku. Aku cuma pakai kamu buat balas dendam. Aku akan menyakitimu. Apa kabar? Berjalan baik. Semua sesuai perintah Anda. Tuan Fan mabuk, salah mengira. Berapa kali kemarin? Mungkin hamil. Tuan Fan sangat semangat. Ini akan berhasil. Atau apa? Begitu melelahkan. Kaki lemas. Maaf, sudah selesai. Tuan Van mabuk. Dia salah mengira kamu, jadi dia lakukan itu. Istirahatlah. Murong Fan. Kenapa kamu lebih memilih orang lain daripada aku? Kenapa? Kenapa? Sejak Chen Wanjun tiada, Tuan Fan tidak main biola lagi. Sekarang mereka begitu dekat. Lagu ini adalah lagu kesukaan Tuan Fan. Tidak. Jangan tinggalkan. Tuan Fan. Jangan ingkar janji. Jangan ingkar janji. Saya Nyonya Muyang. Didapatkan dengan pengorbanan. Tidak boleh hilang. Jangan hilang. Betul. Selama saya tetap adik Chen Wanjun, Muyang Fan pasti akan setia pada saya. Tidak mungkin. Kamu sedang mengandung. Apa selanjutnya? Aku berniat melahirkan bayi ini. Kamu tertarik padanya. Melahirkan bayi ini, kamu akan tahu keseriusanku. Aku juga bingung. Hanya perasaan. Kita saling mengenal lama. Ingin move on. Sulit melupakan. Bagaimana rencana balasmu? Apakah kamu akan menyerah demi dia? Tidak. Berjuang melawan Chen Qiulan. Waktunya selesai. Akhirnya berhasil. Ini uang untukmu. Aku akan atur istirahatmu di tempat lain. Saya. Nyonya, aku tak mau pergi. Apa yang kamu maksud? Kamu ingin ingkar janji? Jelas. Aku tetap di sini. Lebih banyak. Kalau kurang, ya udah. Apapun kamu mau, aku berikan. Uangku mau. Gak sanggup. Apa yang kamu maksud? Aku inginkan posisi Nyonya Murong. Oke, oi. Ternyata kamu menyembunyikan ambisi besar. Lihat saja. Apakah Murong Fan akan memilihmu daripada aku? Lepas semua barang miliknya. Pastikan dia sadar siapa yang memegang kendali Murong. Ada yang berani? Pak Fan, mengapa kamu membela dia? Kalau dia tetap di sini, aku akan pergi. Alihkan dulu sahabat. Ngapain harus ribut gara-gara aku? Keluarga Murong tidak menerima perilaku seperti itu. Pertamamu, cukup minta maaf kepada Nyonya Muda.
Tuan Fan. Jangan bergerak. Jangan harap dilindungi. Dalam pikirannya, kamu cuma bayangan wanita itu. Cuma mainan baginya. Rendah di hadapanku. Tidak akan menyerah. Apa kamu marah? Ataukah apakah kamu cemburu? Kalau kamu benar-benar cemburu karena aku akan bahagia. Jadi kamu main-main denganku. Aku tahu dia keras kepala. Cuma marah padamu, supaya dia tidak lagi menyulitmu. Aku paling takut kamu pergi. Rendah di hadapanku. Tidak akan meninggalkan. Pemimpin keluarga Murong. Kenapa harus menuruti Chen Qiulang? Jiying. Banyak hal yang belum bisa kukatakan sekarang. Kamu akan tahu nanti. Apakah kita bisa bersama dalam keadaan tenang? Maafkan aku, Wan. Belum tahu soal keluarga Chen. Sekarang, itu hanya akan membahayakanmu. Betapa wanita yang tidak setia. Berani membelakangiku. Kamu tak mau pergi. Bikinmu menyesal. Matilah tanpa makam. Apa yang kamu lakukan? Tuan Fan, dari mulutmu sendiri. Apakah Anda benar-benar menyukai Jing? Apakah kamu melupakan janji yang telah kamu buat? Tidak lupa. Tapi aku pikir dia... Syukur belum lupa. Bukan orang sempit. Hanya saja Jing itu curang. Aku takut Anda tertipu. Apa arti dari kata-katamu? Jing incar posisi Nyonya Murong. Naik untuk balas dendam. Cinta sesungguhnya. Dokter itu bernama Jin Zhou. Sudah saya selidiki, mereka bekerja sama dengan luar. Bisa jadi. Mereka rencanakan kabur. Kamu sudah memutuskan? Kapan tiket kapalmu? Berangkat besok. Selain itu, pembimbing butuh saya untuk riset. Tingkatkan kemampuan, bisa bantu lebih banyak orang. Jin Zhou, kamu adalah dokter yang penuh kasih. Aku antar kamu. Sampai jumpa. Baik, nanti aku tunggu di dermaga. Pak Fan, kenapa kamu di sini? Kenapa? Aku ganggu rencanamu di sini ya? Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Tadi aku lihat semua. Kamu sama dokter itu hubungan apa sih? Beneran cuma temenan Aku sudah bilang, Jin Zhou menyelamatkanku. Tapi dia akan pergi ke Prancis. Jadi kamu sayang sama dia ya? Kamu boleh ikut dia. Pala, aku pergi. Besok aku tunggu di pelabuhan. Kamu boleh ikut dia. Baik. Aku pergi. Kamu ribut sama Murong Fan, dia nggak percaya kamu. Jin Zhou, di sana kamu harus hati-hati dan jangan terlalu capek. Kamu mau gak ikut aku? Aku janji bakal percaya sama kamu. Aku juga bakal jaga kamu. Maaf, aku nggak bisa ikut kamu. Aku ada urusan penting lain. Walaupun balas dendam penting buatmu, aku tahu kamu masih sayang sama Murong Fan.
Jangan pergi. Aku salah. Seharusnya aku dengar kamu. Jangan ikut dia. Nanti dia bawa kamu kemana-mana. Tuan Murong, Nyonya Jing gak pernah janji sama aku, ini cuma irasmu sendiri. Jaga diri ya. Saya ingin rancang acara dengan Nyonya Muda dan lunakkan hubungan. Jangan manja dia. Aku gak cinta. Aku punya kewajiban padanya. Saya tahu kamu peduli padaku, Avan, tapi demi kamu, aku gak mau hubungan jadi buruk. Mungkin lewat ini bisa bikin dia ingat lagi. Kamu harus janji gak bakal kelelahan. Aku gak mau ikut campur. Cuma nampilin aja kalau dia bantu lebih bagus. Tapi aku putri keluarga Chen. Ini hasil kerja saya. Ini obat baru dari luar. Bikin halusinasi. Mungkin kamu butuh ini. Nyonya, semua udah siap. Kenapa penglihatanku agak kabur? Nyonya, biar aku urus, lu duluan aja. Bapak, Ibu, kalian sudah menunggu lama. Hari ini aku balas dendam. Lihat sendiri dong. Di mana ini? Nyonya, ada apa panggil aku ke sini? Lan, kamu mau aku pegang kamu. Aku mau kamu sekarang. Murong membela keluarga Chen dan tiap tahun mengadakan penghormatan. Mari membakar dupa. Wajar, ayo pergi. Siapa? Siapa kamu yang berani ganggu altar? Apa yang kalian lakukan? Jangan lari. Berlutut. Bagaimana bisa di sini? Tidak tahu malu. Chen Qiulan, kamu berani lakukan ini di depan arwah keluarga? Nyonya Muda salah. Apa pendapatmu, Avan? Hari ini aku menceraikan istriku. Chen Qiulan tak ada hubungan lagi dengan Murong. Aku lahir dan mati sebagai bagian dari keluarga Murong. Apakah kamu benar-benar melupakan janji itu? Kamu janji padanya menjagaku seumur hidup. Jangan biarkan dia tidak tenang di alam baka. Kakak Chen Qiulan, bukankah aku? Murong Fan menikahi aku. Kamu tidak pantas menyebut namanya. Aku menikahimu hanya untuk memenuhi permintaan. Kamu tidak hormat kepada orang tua dan kakakmu, bahkan di depan altar arwahnya. Tidak bisa terima perbuatanmu. Wan, apa yang terjadi? Rasanya seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Jangan bunuh aku. Kamu takkan selamat setelah aku menusukmu. Tiba-tiba kepala sakit. Semua bohong. Kamulah yang menyakiti Wan. Aku akan membunuhmu. Tuan Fan, jangan. Chen Qiulan berbuat banyak kejahatan. Serahkan dia padaku untuk dihukum. Apa yang kamu lakukan? Jangan kira aku tidak tahu cara-caramu yang kotor. Kasih aku obat. Apakah itu benar? Setelah aku laporkan pada Tuan Fan, kamu tidak akan senyum lagi. Berani sebut Tuan Fan? Kemarin kamu pingsan, dia mau bunuh kamu karena tipuannya. Dia marah banget pengen cabut kulitmu. Aku minta ampun buat kamu. Kamu hidup tambah 1 hari. Hanya 1. Bisa tolong bantu aku? Posisi Nyonya Murong. Aku kasih kamu.
Posisi Nyonya Murong adalah hakku. Segalanya yang kamu miliki sekarang dicuri dariku. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau kamu pilih hidup, aku lepasin kamu. Kalau kamu pilih mati, wajahmu bakal kubakar. Berani main? Dari mana kamu tahu? Kamu itu Chen Wanjun. Jangan! Jangan! Matilah, Bareng. Gak bakal aku punya. Kamu juga gak bisa punya. Oh, gila. Gak, ini Chen Wanjun. Sekarang. Kali ini kamu gak bakal kabur. Afan. Afan, Mas Fan. Aku udah bunuh Mas Fan. Aku ingat semua. Aku ini Wan-Wan kamu. Sekarang, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan menjadikanmu istriku. Afan! Afan! Dokter, adik saya pernah terluka batin, mencoba membakar diri. Ada risiko bahaya. Mohon pisahkan dia. Kami paham, Nyonya Shen. Tenanglah. Nah, aku pergi setelah lihat adik. Chen Wanjun. Kakak, tolong jangan simpan aku di sini. Lihat aku. Aku orang normal. Lihat kamu sekarang. Kamu tampak normal. Wajahku. Kenapa wajahku jadi seperti ini? Kamu begitu kejam. Pasti kamu. Kamu membuatku seperti ini, bukan manusia, bukan hantu. Karena hatimu yang buruk. Kamu yang menyebabkan ini. Kamu layak mendapatkannya. Dasar. Bunuh aku. Akhiri hidupku. Bunuhmu sekarang. Kamu tidak pantas. Aku akan membalas semua penderitaanmu. Matilah dalam penderitaan. Tidak. Kembali. Chen Wanjun. Kembali sekarang. Bapak dan Ibu. Melihatnya, aku telah membalas dendamu. Ayah, Ibu, ada kabar baik lagi yang ingin kutulis kalian. Aku akan jadi ibu. Nyawa kalian dapat dilanjutkan, tetapi... Apa maksudnya? Hanya, aku lupa tentang seseorang yang penting. Baru ingat sekarang. Tidak salahmu. Tidak ada salahmu. Aku bodoh karena tidak langsung mengenalmu. Nah, kamu lebih bodoh. Aku sedikit bodoh.